Oh, halo, selamat malam, Selamat malam. Pak Alex ya. Betul, betul. Pak Alex ini monitornya kayak kebalik ya? Kok tiba-tiba hilang? Ya, Malam, Pak Alex. Pak Alex malam-malam. udah mau join di sorry, di IG Live ini karena sebagai emiten yang sekarang ini cukup menarik ya, karena sangat closely related dengan harga call. Karena klien-klien Onjaya atau TRJ ini banyak emiten call. Nah, nanti kita coba ya Pak. Mungkin saya sapa dulu untuk teman-teman di sini. Selamat malam semua, salam sehat dan selalu ya. Ini dengan Get Closer with Emit adalah dengan PT Jaya Tbk atau TRJA yang akan diwakilkan oleh Bapak Alexander Syauta selaku Corporate Secretary. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ya bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Sekilas mengenai ya, TRJA mencatatkan namanya di Bursa Efek Indonesia atau IPO pada tanggal 27 Agustus 2020. Dan pada saat itu Persero menawarkan 375 juta saham baru dengan harga pelaksanaan 250 perak. Total dana segar hasil IPO tersebut yang diperoleh adalah 93,75 miliar. TRJA menjadi emiten yang tercatat ke-36 sepanjang 2020 dan menjadi emiten ke-700 di Bursa Efek Indonesia pada saat itu. Dana segar yang diperoleh dari hasil IPO ini digunakan TRJA untuk mengembangkan usaha, yaitu melakukan pembelian alat baru dan sisanya untuk modal kerja. Dan minat masyarakat pada saat itu cukup tinggi ya, sampai sebanyak 82,68 kali dari porsi pooling yang ditawarkan pada masyarakat. Penawaran umum itu berlangsung pada 14, 18, dan 19 Agustus tahun 2020. Sekilas mengenai TRJA, PT Transkon Jaya Tbk adalah perusahaan yang berbasis di Balikpapan atau Kalimantan Timur yang bergerak dalam bidang spesialis rental kendaraan 4x4 dan 4x2 untuk industri pertambangan, industri minyak dan gas, serta konstruksi, termasuk kendaraan ringan, truk dan bis kecil, manhole, ambulans, servis body, kendaraan penyelamatan, dan banyak kendaraan-kendaraan spesialis lainnya. Transkon telah beroperasi di beberapa pulau, diantaranya Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Jawa, dan mendirikan fasilitas 43 lokasi kembang yang berbeda untuk mendukung rental armada hingga lebih dari 2.000 unit pada tahun 2019. Transkon memiliki pengalaman lebih dari 18 tahun di bidang rental kendaraan dan merupakan perusahaan yang dinamis dan berkembang dengan pesat. Transkon juga memiliki lini bisnis lainnya, yaitu Paknetcom, penyedia layanan internet dan komunikasi dan layanan serta layanan komputer. Wah, Pak, ini ternyata company-nya udah cukup lama ya, Pak, eksis 18 tahun lebih ya di bidang ini. Jadi bukan company baru yang baru join, tapi benar-benar company yang udah sangat matang di sektornya. Nah, Pak, sebelum ini kita mau masuk ke ini, Pak, mengetahui lebih lanjut, mungkin kita bisa tanya-tanya dulu ya, Pak. Pak, ceritain dong, Pak, gimana sih terbentuknya Transkon ini atau TRJ ini, gimana sih Pak ceritanya? Bisa cerita? Ya, boleh Bu Rita. Terima kasih kesempatan bisa bergabung dalam IG Live ini dengan Bu Rita dan eh, pemirsa IG Live malam hari ini. Jadi kalau bicara Transkon terbentuknya tahun 2002, tepatnya tanggal 14 Hmm. Januari 2002. Jadi bulan lalu kami merayakan ulang tahun kami yang kedua dekade. Oh. Jadi sudah 20 tahun kami berada di Indonesia, khususnya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan Hmm. dalam kurun waktu 20 tahun itu kami mengalami beberapa macam transformasi. Waktu Hmm. awalnya kami mendirikan perusahaan lebih sebagai perusahaan penjualan spare part suku cadang kendaraan Hmm. mobil.
Tapi kemudian pelan-pelan kami mengubah, tepatnya di tahun 2004 kami menjadikan perusahaan ini menjadi suatu perusahaan yang berfokus di bidang rental atau persewaan kendaraan. Kemudian tadi Bu Rita bicara mengenai internet service provider, itu kami tambahkan ke dalam lini bisnis kami di tahun 2011. Jadi tahun 2011 kami menambahkan lini bisnis untuk internet service provider. Hal ini kami lakukan supaya operasional kami di daerah terpencil, karena kami mengkhususkan diri pada kendaraan-kendaraan off-road 4x4 yang biasanya beroperasi di daerah terpencil. Nah, ketika kami mengirimkan kendaraan itu, kami membutuhkan laporan dari mekanik-mekanik kami yang di lapangan. Karena biasanya kami tidak hanya menyediakan kendaraan, tapi kami juga menyediakan perawatan kendaraan. Dan karena kami menyediakan perawatan kendaraan, otomatis akan ada laporan. Nah, pada saat itu, pada tahun itu, internet masih susah dan kami membutuhkan arus data yang cukup besar. Akhirnya kami berpikir, kenapa tidak memulai bisnis sendiri berkaitan dengan internet. Dan akhirnya tahun 2011 kami buka bisnis internet, dan betul, dan sampai dengan hari ini, sampai dengan tahun 2022 ini. Dan kemudian buat kami lonjakan berikutnya terjadi tahun 2015. 2015 ketika kami memutuskan tidak lagi hanya berada di Kalimantan Timur atau Kalimantan, tapi kami memutuskan ingin menjadikan operasional PT Transkon Jaya seluruh Indonesia. Akhirnya tahun 2015 kami mulai menyewakan kendaraan di beberapa lokasi di luar Kalimantan. Dan yang terakhir transformasinya terjadi di tahun 2020, seperti yang tadi Bu Rita sampaikan, kami menjadi suatu perusahaan go public. Kami menjadi perusahaan terbuka, dan itu merupakan berkat buat kami, karena hingga saat ini kami mendapatkan banyak sorotan dari beberapa media, dari beberapa komunitas, kemudian juga dari instansi-instansi pemerintahan di sekitaran Balikpapan, Kalimantan Timur, karena kebetulan Balikpapan, Kalimantan Timur kan akan menjadi daerah penyangga, menjadi provinsi yang menampung ibu kota negara yang baru, Bu Rita. Jadi itu latar belakang keberadaan kami di bumi Balikpapan, Kalimantan Timur, Bu Rita. Iya, menarik. Baru IPO ini sekarang ini banyak IPO baru, dan banyak sekali kita kurang mendapat. Ini kita gampang jelas mengenai company Transkon ini atau TRPA. Ternyata sedemikian menarik ya Pak, company ini sudah berdiri cukup lama dan memiliki beberapa transformasi yang kelihatannya akan terus menuju positif. Kemudian saya ya Pak, bisnis TRJA sendiri kan saya udah share sedikit nih. Mungkin Bapak bisa lebih jelasin lagi ke teman-teman di sini seperti apa sih sebenarnya rentalnya itu kayak gimana? Mungkin bisa. Ya, kalau bicara mengenai rentalnya, Bu Rita, kami memang rentalnya bukan rental kendaraan perkotaan seperti Innova, Avanza, Xenia. Kami memang memiliki kendaraan seperti itu, tapi jumlahnya kecil sekali. Kendaraan kami yang paling besar itu sifatnya seperti tadi saya sempat singgung, double cabin atau kendaraan-kendaraan off-road. Nah, kami memiliki ribuan kendaraan seperti itu, mulai dari kendaraan double cabin sampai station wagon, karena memang kami fokus di daerah-daerah pertambangan, Bu Rita, karena pangsa pasar kami merupakan perusahaan-perusahaan pertambangan. Kalau dulu sebelum tahun 2015 kami fokusnya hanya pada perusahaan pertambangan batubara, sekarang kami mulai menambahkan portofolio kami perusahaan pertambangan non batubara. Dan yang terakhir kami mulai masuk ke dalam perusahaan-perusahaan infrastruktur. Nah, itu yang membuat fokus kami berbeda dari perusahaan rental pada umumnya. Kalau perusahaan rental lain mungkin menyediakan kendaraan perkotaan atau city car yang tadi mereknya saya sempat singgung, Innova, Avanza, Xenia.
Kalau Ya. kami lebih kepada double cabin atau kendaraan-kendaraan yang biasanya dipakai oleh Basarnas. Tadi Bu Rita ada sempat singgung mengenai kendaraan penyelamatan. Nah, kendaraan-kendaraan kami itu kendaraan tipe-tipe yang digunakan oleh Basarnas kalau mereka melakukan penyelamatan ketika ada musibah-musibah di daerah-daerah luar pulau biasanya. Nah, itu yang kami sewakan kepada customer kami, Bu Rita. Oke, oke. Ini menarik sekali. Ternyata ini sesuatu yang sebenarnya cukup baru nih buat kita di bursa efek emiten yang menyediakan seperti ini. Kemudian Pak, kalau visi dan misi T3 itu apa sih Pak? Biasa kan kalau emiten-emiten kita suka nanya nih, visi misinya tuh apa? Ya, kalau visi, sebenarnya visi kami sederhana, Bu Rita, karena kami punya 2 lini bisnis. Kami ingin penyewaan kendaraan kami menjadi yang terdepan, kemudian untuk internet service provider kami menjadi yang terpercaya. Jadi itu merupakan visi kami ke depan. Dan kalau bicara misi, misi kami juga cukup sederhana. Kami ingin memberikan yang terbaik kepada customer kami dan kami ingin memberikan nilai tambah kepada customer kami. Buat kami memberikan layanan yang terbaik itu terkesan klise, tapi kalau bicara di daerah terpencil, di daerah terluar dari Indonesia, di daerah-daerah yang tidak atau belum tersentuh oleh dalam tanda kutip infrastruktur, itu akan menjadi suatu tantangan. Dan selama 2 dekade, 20 tahun ini, kami membuktikan bahwa memang kami bisa menjawab tantangan itu, menyediakan persewaan kendaraan, menyediakan kendaraan di daerah-daerah terpencil, terluar dari Indonesia. Itu sebabnya kalau ditanya di kota besar, di daerah Jawa atau Sumatera, kami tidak ada di kota-kota besar, Bu Rita. Kami adanya di daerah-daerah terpencil yang mungkin bahkan rumah hanya ada 1-2. Jadi itu daerah-daerah layanan kami. Itu sebabnya, betul, itu sebabnya kata-kata layanan pelanggan kemudian nilai tambah itu menjadi suatu hal yang penting bagi kami, karena ya tidak gampang untuk memberikan layanan di daerah yang kalau musim hujan lumpurnya setinggi pinggang, kalau di musim kering debunya bisa membuat kita mandi 4-5 kali dalam satu hari. Jadi layanan itu menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi tantangan. Itu sebabnya masuk ke dalam misi kami dan benar-benar kami junjung tinggi. Begitu, Bu Rita. Oke, menarik. Terus tadi Bapak ada menceritakan tentang kendaraan spesial, gitu, bahkan ada full, ada minibus, ada. Nah, tapi kalau kendaraan kereta lainnya, saya lihat nih dari website Transpon kemarin, ini ada Mitsubishi Pajero, ini apa? Mungkin bisa jelasin nggak sih Pak, kenapa sih klien-klien Bapak ini nyewa untuk apa gitu? Untuk kendaraan-kendaraan operasional, apakah untuk menunjang kegiatan hari-harinya? Seperti juga kayak tadi kan Bapak udah sebutkan ambulans kan mungkin untuk emergency use, ada keperluan. Ya. Halo, Bu Rita, agak putus-putus. Oke. Saya coba ganti ini dulu ya Pak. Bentar ya. Putus saya infeksi ya Pak. Masih nggak? Iya. Matikan wifi dulu. Ya, gimana sekarang udah lebih jelas? Mudah-mudahan tadi sempat putus. Jadi ya, mungkin kalau pembelaan saya, suara saya karena kan kami sekaligus memiliki internet service provider, Iya, jadi ya banget agak tuh, Pak. susah memang. Ya,
Ya itu Bu Rita, walaupun mungkin saya perlu menjadikan penjelasan tambahan, walaupun saya ada di Balikpapan saat ini di Kalimantan Ya. Timur, tapi internet kami cukup lancar karena kebetulan perusahaan saya juga perusahaan yang bergerak di bidang internet, menyediakan jasa layanan internet. Kemudian kalau tadi saya putus-putus mendapatkan kenapa Ya. kendaraan itu harus disewa oleh klien saya. Jadi kalau menjawab pertanyaan itu Bu Rita sebenarnya sederhana. Karena kalau di lokasi yang sifatnya off-road atau tidak ada jalan beraspal, memang harus kendaraan tipe seperti saya yang digunakan Bu Rita. Kendaraan yang bisa melalui berbagai medan, kendaraan yang bisa melawan lumpur, kendaraan yang bisa melawan debu, dan bertahan atau bisa melewati. Karena kalau kendaraan perkotaan, Bu Rita mungkin kalau bicara Kalimantan di daerah terpencil itu perbandingannya sama dengan Papua, dan kebetulan kami juga ada operasional di daerah Papua. Kalau di berita-berita yang kalau musim hujan kendaraannya terbenam dalam lumpur, kemudian harus dicuci bukan lagi seminggu sekali tapi sehari sekali, bisa jadi 2-3 hari sekali. Nah, itu membuat kendaraan kami menjadi populer. Dan kemudian kalau bicara kenapa mereka harus menyewa, karena menurut mereka daripada mereka memiliki kendaraan, kemudian mereka harus menjaga operasional mereka, dan kemudian mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan, karena biayanya cukup besar dan tidak banyak yang bisa menjangkau. Mereka juga tidak, klien-klien kami juga tidak ingin merepotkan diri untuk hal itu. Kalau ada perusahaan rental, akhirnya mereka memilih rental, dan semakin banyak perusahaan pertambangan yang mulai beralih dari memiliki kendaraan sendiri menjadi rental. Kalau dulu karena memang bisnis ini jarang diambil oleh perusahaan-perusahaan rental, akhirnya mereka terpaksa memiliki kendaraan sendiri. Tetapi lambat laun, sejak kami mulai memasuki industri pertambangan, pelan-pelan klien-klien kami mulai beralih dari memiliki kendaraan sendiri menjadi penyewa kendaraan. Dan kalau bicara kendaraan ini dipakai untuk apa, kendaraan kami dipakai untuk dua tujuan, Bu Rita. Satu, untuk operasional sehari-hari, untuk membawa karyawan mereka dari lokasi produksi, lokasi tambang menuju ke mes, atau digunakan untuk membawa barang-barang atau alat-alat yang sifatnya ringan. Nah, itu yang pertama, operasional. Kemudian yang kedua, itu untuk penyelamatan tadi, karena susah mengharapkan ambulans normal untuk masuk daerah pertambangan, karena untuk masuk daerah pertambangan kan dibutuhkan izin khusus. Jadi biasanya mereka minta kendaraan off-road yang dikonversi atau diubah menjadi kendaraan spesial, ambulans, kemudian kendaraan penyelamatan atau rescue tadi yang bisa mengangkat mobil dari jurang, yang bisa mematikan api. Karena kami ada beberapa macam tipe kendaraan, dan memang sekali lagi hanya kendaraan-kendaraan itu yang bisa melewati rintangan alam. Dan jadi kalau disingkat, tujuannya untuk operasional dan untuk penyelamatan pada dasarnya. Pak, ini by the way, kendaraan-kendaraan ini udah disertai dengan operatornya juga, Pak, yang di ya ini? Maaf, udah bisa diulang, Bu Rita? Apa udah disertai dengan operatornya, misalnya dengan supirnya, segala macam? Operator ini orang maksudnya, Bu Rita? Iya. Ini kendaraan ini itu kan bukan umum ya, Pak, ya. Mungkin nggak semua driver punya license-nya, dan kedua mempunyai keahlian untuk mengoperasikan. Apakah TRJS sekalian memprovide kendaraan termasuk dengan operatornya gitu loh, Pak? Nah, itu yang menjadi menarik, Bu Rita. Itu tujuan kami. Saya agak lompat ke depan. Itu tujuan kami melakukan RUPS tanggal 25 Februari ini, Bu Rita. Jadi ada kebutuhan dari sisi customer kami untuk memiliki operator-operator itu. Nah, itu yang kami coba jangkau, itu yang kami coba
penuhi dengan menyediakan operator-operator. Dan memang betul Bu Rita, kalau di daerah tambang itu ada istilahnya SIM per. Jadi bukan SIM A atau B yang biasa digunakan di jalan perkotaan, tapi mereka punya SIM khusus untuk wilayah pertambangan. Nah, itu harus memiliki kemampuan khusus. Kami melakukan edukasi kepada customer kami setiap beberapa bulan sekali. Nama edukasi yang kami berikan adalah DDT atau Defensive Driving Technique. Jadi teknik pengemudian yang sifatnya defensif. Itu untuk memastikan bahwa ketika mereka mengemudikan di area pertambangan, itu mengemudikan dengan efisien, dengan aman, karena kan lawannya mereka kendaraan-kendaraan yang mungkin 5-10 kali lebih besar. Iya, Bu Rita, yang besarnya sebesar ruko 2-3 lantai. Jadi kalau mereka melawan kendaraan-kendaraan seperti itu, mereka harus benar-benar mempraktekkan keamanan dalam berkendara. Itu sebabnya namanya defensive driving technique. Nah, itu yang kami berikan kepada customer kami. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu customer kami melihat bahwa ini tidak cukup. Mereka daripada pusing juga dengan pelatihan, mereka pikir, oke, bagaimana kalau kami mencari atau menyediakan operator-operator yang handal, yang berpengalaman. Nah, itu yang menyebabkan kami mulai mempertimbangkan operator, dan itu yang menjadi tujuan kami melakukan RUPS tanggal 25 Februari nanti. Begitu, Bu Rita. Oke. Nah, terus kendaraan-kendaraan tadi kan istilahnya customer Bapak nih. Customer Bapak ini kalau saya lihat dari website TRJA sendiri ini sangat-sangat menarik ya Pak. Dan saya tuh karena kemarin kan istilahnya kita ini kan belum mempelajari mengenai company ini, dan karena saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak, ya saya mengubah-ubah ke istilahnya websitenya Bapak nih. Dan ternyata yang surprise adalah klien-klien Bapak ini bukan klien kecil istilahnya. Ini adalah boleh dibilang pemain-pemain kakap di bidang pertambangan, seperti ada United Tractor, ada PAMA, ada Buma. Itu seperti kita tahu ini semua orang company-company yang sudah well known dan cukup lama. Ada juga company asing, ada Petrosi juga. Ini ada Hilcon, ada beberapa company asing yang saya lihat nih. Ada SIS juga. SIS adalah anak usaha dari Adaro ya, buat teman-teman yang belum tahu. SIS anak usaha Adaro, ada United Tractor, PAMA itu anak usaha UT juga ya Pak ya. Buma adalah Doit, kemudian ada Petrosi, dan ini ada beberapa lagi nih Pak. Pak bisa ceritain dikit nggak nih tentang customer atau klien-klien Terja ini udah mungkin kayak udah berapa lama gitu loh Pak jadi customer Bapak, mungkin bisa share dikit Pak tentang itu. Boleh Bu Rita. Jadi dulu sebelum tahun 2015, Bu Rita, ini pelajaran sejarah perusahaan kami. Sebelum 2015 kami mengincarnya perusahaan-perusahaan asing. Kemudian satu hal terjadi di tahun 2015, krisis harga komoditas. Harga batu bara pada saat itu terjun bebas, jatuh, dan mengakibatkan banyak perusahaan mulai mengalami kesulitan. Nah, kami tidak sulit, kami berhasil survive, tapi pelajaran yang kami peroleh pada saat kami melewati krisis komoditas pada saat itu adalah kami tidak bisa hanya mengandalkan kepada perusahaan-perusahaan asing, PMA, atau perusahaan yang memiliki afiliasi di luar negeri. Jadi kami mulai mengarahkan pandangan kami kepada perusahaan-perusahaan blue chip yang ada di Indonesia, perusahaan nasional. Tadi Bu Rita menyebutkan ada beberapa perusahaan yang cukup besar, United Tractors, kemudian PAMA, anak dari United Tractors, kemudian ada Buma yang merupakan anak perusahaan dari Delta Dunia. Jadi kami mengambil perusahaan blue chip yang terdaftar di bursa. Berita. Jadi ketika kami melakukan mitigasi, kami bisa membaca laporan keuangan mereka. Jadi kami tahu kondisi mereka, dan sebagai perusahaan nasional tentu saja mereka sudah teruji dengan berbagai macam krisis
Jadi otomatis mereka akan bertahan di Indonesia, otomatis mereka akan turut mengembangkan industri pertambangan di Indonesia. Jadi kami dengan mudah mengamati pergerakan mereka, kami dengan mudah mengamati kondisi keuangan mereka, dan itu yang membuat kami mengubah pangsa pasar. Sebelum 2015 perusahaan asing, sesudah 2015 perusahaan nasional yang terdaftar kebanyakan di Bursa Indonesia, di Bursa Efek Indonesia. Jadi kami bisa melihat pergerakan karena setiap kuartal mereka harus menyampaikan laporan keuangan, setiap tahun mereka ada laporan tahunan. Jadi itu yang membuat customer atau pendapatan kami itu benar-benar pendapatan yang terjamin, karena customer kami pun merupakan customer yang benar-benar terjamin, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang memiliki pengalaman bukan 1-2 tahun, tapi pengalaman bertahun-tahun. Nah, kalau ditanya berapa lama kami berhubungan, turning point-nya atau titik baliknya memang terjadi di 2015 itu, Bu Rita. Oke, ini menarik sekali ya Pak. Sampai sekarang pun perusahaan asing itu tetap menjadi existing client-nya PRJA ya Pak. Kalau kita lihat ini banyak perusahaan asing terbuka lainnya yang istilahnya bukan company kecil seperti Liebherr, itu kayaknya company yang kita udah cukup sering lihat lah istilahnya. Dan ini banyak juga ada Hilcon dan ada Orica, ini ada TS. Ini kelihatannya juga company yang cukup besar ya, kelihatannya belum listing tapi ini asing ya Pak, perusahaan dari langganan lama berarti ini ya Pak ya? Betul, betul. Itu langganan yang kami bawa sebelum tahun 2015, sebelum turning point kami. Dan karena kami ingin menyebarkan kendaraan kami seluruh Indonesia, jadi otomatis kami harus menambah portofolio customer. Jadi itu sebabnya customer lama tetap bertahan bersama kami, dan customer baru pun kami tambah, dan customer baru kami melihatnya perusahaan-perusahaan blue chip. Tadi Bu Rita ada menyampaikan Liber. Nah, kalau Liber itu memang bagi orang awam yang tidak tahu pertambangan mungkin agak asing, tapi namanya itu sempat tersirat kalau Bu Rita lihat film Transformer. Nah, di film Transformer itu ada nama perusahaan Liber terlibat di situ, kelihatan. Karena alat beratnya Liber berubah menjadi robotnya Transformer pada saat itu. Jadi kalau suka film Transformer pasti akan tahu nama Liber. Liber merupakan nama yang cukup besar di dunia, dan dia terkenalnya sebagai pemegang lisensi alat berat yang benar-benar super, yang benar-benar masif, yang ini gede-gede banget ya Pak ini kendaraannya. betul, yang bukan lagi 2-3 tingkatnya ruko, tapi bisa sampai gedung bertingkat gitu, karena memang cukup besar, dan itu yang digunakan oleh pertambangan-pertambangan kelas dunia. Biasanya di Freeport itu digunakan merek-merek seperti itu. Oke. Nah Pak, terus klien-klien Bapak itu adalah kan perusahaan-perusahaan tambang. Nah, ini kan seperti kita tahu harga coal ini naik cukup tinggi, Pak. Ini cukup signifikan istilah kenaikannya. Apakah kenaikan harga komoditas lainnya, bukan coal aja ya? Maksudnya memang ini kelihatannya kita akan berpotensi masuk ke komoditas super cycle nih. Apakah kenaikan harga komoditas itu memberikan dampak terhadap Persero, Pak? Terhadap PRJA sendiri? Jelas Bu Rita, kenaikan harga komoditas itu memberikan dampak. Beberapa waktu yang lalu juga sempat ditanyakan oleh bursa dalam keterbukaan kami, apakah kenaikan harga batubara berpengaruh, dan jawaban saya iya. Kenaikan harga batubara berpengaruh, itu cukup besar. Kami mendapatkan banyak permintaan dari perusahaan-perusahaan yang existing, yang sudah ada, dan juga perusahaan-perusahaan baru meminta kami menyediakan armada mereka. Dan di luar itu ada komoditas yang lagi booming saat ini, yaitu nikel. Nikel menjadi komoditas yang cukup booming di Indonesia, apalagi dengan sentimen bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel yang paling besar di dunia. Kemudian Indonesia akan banyak menerima investasi-investasi dari perusahaan yang berafiliasi atau memiliki kebutuhan baterai listrik,
Jadi kami sebelum sentimen itu tumbuh atau timbul di tahun 2020-2021 ini, kami sudah masuk ke pertambangan nikel dari tahun 2017, bagian dari ekspansi kami di wilayah Sulawesi. Jadi kami sudah dalam tanda kutip memiliki visi bahwa nikel akan menjadi sesuatu yang berkembang di tahun ke depan, apalagi kebutuhan akan energi baru terbarukan, green energy itu menjadi sesuatu yang mengemuka beberapa tahun terakhir. Jadi kami melihat nikel akan menjadi suatu komoditas yang meningkat namanya, dan terbukti di tahun 2020 sampai 2022 ini nikel menjadi primadona bagi harga komoditas. Tapi tidak hanya nikel, batu bara juga menjadi primadona, apalagi memang masih ada kebutuhan dan Indonesia cukup tergantung kepada batu bara. Bisa dilihat sentimen di Januari kemarin, berita ketika harga batu bara, ketika Presiden Jokowi mengumumkan akan memberikan pembatasan pada ekspor, langsung harga-harga komoditas, kemudian sentimen komoditas di bursa efek juga terpengaruh. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya kami memang banyak terbantu dengan sentimen komoditas, terutama dua sentimen berkaitan dengan batu bara dan nikel beberapa hari terakhir. Itu sebabnya di tahun ini, di bulan Januari ini, Januari kemarin kami baru saja membuka kantor perwakilan di Makassar, dengan tujuan kami bisa meningkatkan exposure kami di wilayah Sulawesi secara keseluruhan, dari Sulawesi Utara sampai Sulawesi Selatan, karena di wilayah Sulawesi cukup besar sentimen yang berkaitan dengan pertambangan, berkaitan dengan nikel terutama. Wow, menarik. Ini Pak. Nah, terus kalau saya kan juga dengan ada demand, mungkin peningkatan dari jumlah kendaraan TRJA. Secara total itu berapa sih Pak kendaraan yang dimiliki oleh TRJA itu? Ya, kendaraan kami secara total ada 2.600 sekian, Bu Rita, posisi 31 Desember kemarin. Dan di awal tahun 2021 kami sekitar 2000-an, jadi kurang lebih ada penambahan 600 unit kendaraan, dan itu membuat kami cukup bangga bahwa di tengah-tengah pandemi gelombang kedua di bulan Juni Juli tahun lalu kami masih bisa menambah armada kami, dan itu secara internal, secara perusahaan itu memberikan kebanggaan bahwa kami bisa menuntaskan misi kami untuk memperbesar armada kami, kemudian pada saat yang sama memastikan bahwa pelanggan kami terpuaskan dengan kinerja kami, bahwa kami bisa memberikan kendaraan-kendaraan baru dan mempertahankan armada kami di tengah kondisi pandemi gelombang kedua Delta tahun lalu. Dan kami harapkan di tahun ini juga kami bisa bukan saja mempertahankan, kami bisa meningkatkan lagi armada kami, Bu Rita. Amin. Oke. Terus ini kan Transcon adalah kelihatannya sangat serius untuk mampu bersaing secara global. Jaminan kualitas jasa yang tadi Bapak jelaskan kan. Jadi benar-benar jasanya itu yang ditawarkan dijaga banget biar bisa bersaing secara global. Nah, keseriusan tadi kan kita bisa lihat dari adanya perusahaan memperoleh sertifikat ISO 9001 2005 di pertengahan November 2021 kan kemarin baru dapat tuh Pak sertifikat ISO ini. Seperti kita tahu nggak gampang juga sertifikat seperti ini. Ini bisa cerita tentang sertifikat ini, gimana sih bisa kayak dapat perolehan sertifikat cukup? Ya, kalau bicara komitmen kami, memang dari misi kami sudah jelas. Kalau dibaca di website kami, Bu Rita, kami mengutamakan kepuasan pelanggan, kami mengutamakan manajemen layanan. Jadi mendapatkan ISO 9001 merupakan bagian dari komitmen kami, memastikan bahwa pelayanan kami merupakan pelayanan yang terbaik dan memiliki standar khusus. Dan itu sebabnya
tahun 2021 kemarin di tengah pandemi kami memutuskan bahwa langkah perusahaan berikutnya setelah menjadi perusahaan go public tidak lengkap kalau kami tidak memiliki sertifikasi untuk manajemen layanan. Buat kami kelihatannya timpang kalau hanya mengatakan kami perusahaan TBK tapi kami tidak memiliki suatu standar layanan. Akhirnya pada tahun 2021 kemarin kami manajemen memutuskan bahwa akan menjadi suatu langkah atau strategi yang bagus ketika perusahaan mengambil ISO 9001 dan memang kami buktikan di tengah pandemi kami berhasil mendapatkan sertifikasi ISO ini dan memang kami memiliki satu tim yang kompeten dipimpin oleh orang yang kompeten dan kebetulan pemimpin project manager untuk ISO ini nanti akan menjadi komisaris di anak perusahaan kami. Jadi kami memang memberikan orang-orang yang kompeten pada bidangnya sehingga kami memastikan kelangsungan perusahaan ke depannya terjaga. Dan beliau yang memimpin project ISO ini memiliki sertifikasi dari luar negeri. Beliau merupakan auditor ISO yang sudah memiliki pengalaman melakukan ISO di beberapa perusahaan di luar negeri, bukan saja di Indonesia tapi di luar negeri. Jadi pengalaman seperti ini yang kami bawa ke dalam perusahaan kami, ke dalam PT Transkon Jaya Tbk dan kompetensi ini yang kami tawarkan kepada customer kami dan itu sebabnya kompetensi hanya dalam kata-kata tidak akan sempurna kalau tidak disertai dengan satu sertifikat yang jelas, Bu Rita. Itu sebabnya kami mencapai dan memutuskan untuk mendapatkan sertifikat ini dan sekali lagi kebanggaan ini merupakan kebanggaan bagi manajemen karena kami mendapatkan sertifikat ini di tengah-tengah gelombang kedua pandemi COVID kemarin. Benar. Dan kemudian ternyata Transkon ini nggak hanya dapat ISO 9001, 2005, tapi juga mendapat ISO 14001 nih Pak. Ini juga salah satu sertifikasi ISO yang cukup baik atau sekarang ini banyak digadang-gadang orang yaitu manajemen lingkungan dan juga dapat ISO 45001 nih Pak, sistem kesehatan dan kesehatan kerja. Nah kalau ISO 1 dan 45001 itu Bapak bisa ceritain nggak sih ini ternyata istilahnya TRJ ini nggak hanya menjaga hubungannya dengan customer jadi mendapatkan sertifikasi ISO 9001 tadi tapi juga menjaga karyawannya istilahnya manajemennya juga manajemen lingkungan terus kesehatan dan keselamatan kerja ini merupakan company yang cukup serius istilahnya nggak main-main ya istilahnya bener-bener dia jaga selain jaga mutu tapi juga jaga karyawannya nih Pak. Nah ini sangat-sangat menarik karena jujur saya juga di market cukup lama dan nggak banyak perusahaan yang saya istilah saya pelajarin atau saya undang ada berbagai macam sertifikasi seperti ini nih Pak. Bisa ceritain dikit nggak Pak tentang ISO 14001 manajemen lingkungan dan ISO 45001 tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, Pak. Ya, sertifikasi itu dalam proses, Bu Rita, dan itu masuk ke dalam bisnis plan kami tahun 2021. Kami sedang dalam proses, bahkan beberapa jam yang lalu saya baru mendapatkan laporan mengenai proses sertifikasi ini dan harapan kami di Maret kami mendapatkan dua sertifikasi ini 45001 dan 14001. Kalau apa yang mendasarkan kami mengambil dua sertifikasi ini, kami mendasarkan pada satu kenyataan bahwa kami merupakan perusahaan yang TBK go public dan kami harus mengikuti indeks ESG. Kami harus mencoba untuk mengikuti arahan dari Bursa Efek dan OJK berkaitan dengan environmental social governance. Itu sebabnya kalau dilihat kombinasi dua ISO ini menjawab tantangan dari sisi environmental, dari sisi ISO 45001 mengenai 14001 mengenai lingkungan dan untuk sosial berkaitan dengan karyawan itu dijawab oleh ISO 45001.
mengenai keselamatan kesehatan kerja. Jadi alasan pertama adalah demi mengikuti indeks ESG, Environmental Social. Alasan yang kedua, sekali lagi kami saat berkaca kepada misi kami yang sudah ada di dalam website, yaitu misi kami yang pertama menciptakan lingkungan pekerjaan yang aman, kondusif bagi karyawan kami. Nah, itu sebabnya kami ambil ISO 45001 berkaitan dengan karyawan, berkaitan dengan keselamatan kesehatan kerja. Apalagi di tengah kondisi pandemi yang berkecamuk dari tahun 2020 hingga hari ini, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sesuatu yang utama. Kami tidak ingin karyawan kami yang menjadi tulang punggung perusahaan terabaikan. Kami ingin karyawan kami mendapatkan kesejahteraan, dan satu-satunya cara bagi kami, bagi manajemen, untuk memastikan bahwa karyawan kami sebagai tulang punggung mendapatkan semua hak-haknya adalah dengan mendapatkan sertifikasi ini. Sehingga ketika karyawan datang ke kantor, mereka yakin bahwa perusahaan sudah melakukan yang terbaik untuk menjamin kesejahteraan mereka, bahkan di tengah kondisi pandemi seperti sekarang, Bu Rita. Jadi itu yang melatar belakangi kami, karena kami ingin bukan saja menjadi perusahaan yang mengejar profit, tapi juga membahagiakan stakeholder kami, yang salah satunya adalah karyawan kami. Itu sebabnya kami baru saja mengubah nama, bukan lagi Human Resources Department, tapi menjadi Human Capital atau sumber daya manusia and Business Partner. Jadi benar-benar partner perusahaan dalam berbisnis. Jadi karyawan bukan lagi menggunakan jargon aset, tapi dianggap sebagai partner dalam berbisnis. Karena kalau dilihat hari-hari ini tidak mungkin perusahaan bisa berjalan tanpa memiliki karyawan yang sehat, karyawan yang kompeten, karyawan yang terayomi, sejahtera. Begitu, Bu Rita. Oke, Pak, menarik. Kemudian ya Pak, kan seperti kita tahu tahun 2022 PRJA ini akan mendapat nasional penyebaran pendanaan di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini seiring dengan komitmen perusahaan untuk terus memperluas cakupan pasarnya. Nah, bisa ceritain nggak Pak tentang penambahan titik operasional? Apakah ada rencana untuk penambahan titik-titik di tempat lain, Pak? Ya, jelas ada, Bu Rita. Jadi, kenapa berita itu kami sampaikan kepada publik? Karena bagi kami, Bu Rita, bagi manajemen PT Transkon Jaya Tbk, Kalimantan Barat buat kami merupakan hal yang menarik. Dalam kami berbisnis dari sejak tahun 2002 hingga tahun 2022 ini, Bu Rita, kami belum berhasil menjangkau Kalimantan Barat. Apapun usaha yang kami lakukan, kami belum bisa menjangkau Kalimantan Barat, Pontianak dan sekitarnya, karena entah kenapa tidak tembus. Jadi satu-satunya daerah di Kalimantan yang tidak bisa kami tembusi adalah Kalimantan Barat. Kami ada di Kalimantan Selatan, kami ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, bahkan Kalimantan Utara yang baru menjadi provinsi beberapa tahun terakhir aja kami tembus. Tapi di Kalimantan Barat tidak, padahal Kalimantan Barat sudah ada bahkan sebelum perusahaan kami berdiri. Jadi buat kami itu menarik, dan itu sesuatu yang harus kami sampaikan kepada publik. Dan kemudian kalau ditanya apakah itu akan menghentikan langkah kami atau membuat kami berpuas diri, tidak. Dan itu malah akan membuat kami lebih yakin. Sekarang kami benar-benar bisa menyatakan secara yakin dan penuh bahwa kami ada di seluruh wilayah Kalimantan. Kami sudah menguasai wilayah Kalimantan, dan kini kami mengincar Sulawesi. Seperti tadi saya sempat sampaikan di awal, kami bulan Januari mendirikan kantor perwakilan di Sulawesi, khususnya di daerah Sulawesi Selatan, Makassar. Harapan kami akan menguasai Sulawesi dari utara sampai selatan. Dan kalau bicara data berkaitan dengan wilayah Sulawesi, awal tahun 2021 kami hanya puluhan, Bu Rita. Hanya sekitar 50 unit lebih sedikit. Dan di akhir tahun 2021 kami sudah menaikkan 3 kali lipatnya. Jadi kami yakin, dan itu tanpa kantor perwakilan di Makassar sama sekali. Hanya murni kantor utama yang mengirimkan marketingnya mondar-mandir antara Balikpapan dengan Makassar.
Tapi dengan adanya kantor perwakilan, kami mengharapkan exposure kami kurang lebih 4 sampai 5 kali lipat lebih besar dari akhir tahun 2021. Jadi bisa dikatakan kami mengharapkan ada 400-an unit berada di wilayah Sulawesi, dari Sulawesi Utara sampai Sulawesi Selatan, Bu Rita. Targetnya 400 unit ya? Target itu merupakan target untuk tahun 2022, betul. Oh, 22 aja ya Pak, udah 4 unit ya? Ya. Pak, kebetulan kan seperti kita tahu kan pembangunan ibu kota baru itu kan itu kan juga di. Nah, apakah ikut ekspansi ke IKN itu Pak? Negara yang Putus-putus Bu Rita, saya menangkapnya IKN. Iya. Apakah kami ada rencana? Betul. Ya. Ya, kalau bicara IKN, dari tadi saya bicara mengenai rental. Nah, IKN itu kami untuk saat ini itu fokusnya dari sisi internet. Internet kami sudah ada di wilayah IKN. Dan kami beberapa kali diminta oleh calon-calon customer untuk melakukan survei di wilayah IKN. Jadi kalau bicara IKN, divisi internet kami sudah lebih dulu berada di daerah itu. Nah, tinggal divisi rental kami. Divisi rental kami akan mencoba untuk menjangkau proyek-proyek yang terkait IKN. Tapi karena undang-undangnya, Bu Rita, seperti Bu Rita ketahui, baru ditandatangani bulan Januari kemarin. Jadi kemungkinan hal-hal yang berkaitan dengan IKN baru akan dimulai di tahun ini. Tapi seperti tadi saya sampaikan, kami dari sisi internet sudah lebih dulu, sudah terbiasa berada di daerah itu, di daerah Penajam, Pasir Utara. Dan kami tinggal memasukkan divisi rental kami ke dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan IKN. Dan kami yakin kami lebih siap, satu dengan kenyataan bahwa kami merupakan perusahaan TBK, TBK yang pertama kantornya ada di Balikpapan, dan kemudian perusahaan TBK yang pertama benar-benar seluruh prosesnya dimulai dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Bahkan kami masuk ke dalam pipeline-nya Bursa Efek Indonesia perwakilan Kalimantan Timur. Jadi kami yakin ketika proyek itu mulai dicanangkan, mulai diselenggarakan, mulai ditekan tombol merahnya, kami akan menjadi perusahaan pertama yang dipertimbangkan ketika berkaitan dengan rental kendaraan. Tapi kalau berkaitan dengan internet, kami sudah lebih dulu berada di sana. Kami sudah melayani beberapa instansi di daerah Penajam Pasir Utara yang berada di seputaran IKN. Dan kami mengharapkan kedepannya, kami bahkan sudah menyiapkan strategi untuk membuka kantor cabang yang berada di daerah IKN. Jadi itu menunjukkan keseriusan kami untuk menyambut IKN ini, Bu Rita. Oke. Wah, sangat menarik. Banyak prospek yang panjang tentang ya ini, dari penyewaan ke dari sendiri. Nah, kan sempat diberitain Pergiat kan akan melakukan perubahan kegiatan, pemisahan segmen usaha dan pendirian entitas anak. Ini masih berjalan atau jadi ditunda ya Pak ya? Ya, masih berjalan Bu Rita untuk yang perubahan bukan perubahan, tepatnya kami menambahkan, karena kami akan membentuk entitas anak. Jadi kami perlu menambahkan segmen holding dalam lisensi bisnis, klasifikasi lapangan usaha kami. Jadi pada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan 25 Februari nanti, kami akan minta izin kepada pemegang saham untuk menambahkan aktivitas induk perusahaan kepada PT Transkonjaya Tbk, sehingga kami dapat membentuk 2 anak perusahaan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan usaha demi menunjang aktivitas usaha utama atau demi menjawab tantangan usaha yang berkaitan dengan IKN. Jadi kalau berkaitan dengan penambahan kegiatan usaha, aktivitas holding,
kemudian aktivitas outsourcing itu masih berjalan. Kemudian untuk pendirian entitas anak juga kami masih jalankan. Itu yang akan kami sampaikan kepada pemegang saham pada RUPS LB tanggal 25 Februari nanti. Yang pemisahan segmen yang berkaitan dengan internet itu yang kami tunda setelah entitas anak terbentuk. Rencananya kami akan mengajukan itu pada saat RUPS tahunan di sekitaran bulan Juni nanti. Jadi ketika entitas anak sudah siap menampung pemisahan segmen usaha, pada saat itu kami akan mengajukan. Jadi dari 3 agenda besar, 2 tetap jalan, yang pemisahan segmen usaha saja yang mungkin kami tunda setelah kami setelah kami membentuk entitas anak, karena kalau entitas anaknya belum siap, pemisahan segmennya akan terbengkalai nantinya. Jadi kami menyiapkan dulu entitas anak, kami memastikan bahwa Transcon memiliki lisensi sebagai perusahaan induk, baru kami pisahkan. Begitu Bu Dita. Berarti nanti entitas anak persiapkan untuk menampung istilah pemisahan ini nanti rencananya masih Juni 2022 ya Pak, RUPS tahunan ya? Ya, untuk pemisahan segmen itu rencananya akan masuk ke dalam agenda RUPS tahunan. Tapi kalau untuk pembentukan entitas anak dengan penambahan kegiatan usaha itu tetap masuk ke dalam 25 Februari ini, Bu Rita. Oke, berarti agenda RUPS yang nanti 25 Februari apakah hanya pembentukan dan penambahan atau ada agenda lain ya Pak? Hanya 2 itu saja, karena menurut kami ini menjadi sesuatu hal yang penting. Dan apalagi mengingat kalau Bu Rita lihat timingnya, itu hanya jarak selang sebulan setelah penandatangan IKN. Karena memang kami tidak minta undang-undang IKN ditandatangani Januari, tapi timingnya memang menarik Bu Rita. Jadi tingkat kebetulan atau tingkat berkat kami pas jadi. Karena nanti setelah IKN akan muncul peluang-peluang berkaitan dengan outsourcing. Bahkan di salah satu pemberitaan disampaikan bahwa pemerintah pun akan mulai mempertimbangkan outsourcing untuk penyediaan tenaga-tenaga sumber daya manusianya. Oke. Nah, kemudian nih, tadi kan kita ada ngomong RUPS tahunan ya Pak, yang terjadi di Nah, ini kalau misalkan defisit tahun 2020, ini yang buat tambahan ya, walaupun Terja ini baru listing tahun 2020, tapi Terja sudah memberikan dividen sebelumnya. Itu tahun 2020 udah membagikan dividen dengan dividen payout ratio 12% ya. Untuk company yang baru listing ini cukup oke loh gitu loh, nggak banyak company yang baru listing dan sudah membagikan dividen. Untuk kebijakan dividen sendiri nih Pak di tahun 2021 ini gimana nih Pak? Apakah masih sama dividen payout atau ada pengurangan? Apa udah ada view Pak? Kira? Kalau kebijakan dividen memang kami sampaikan di dalam prospektus tahun 2020 kemarin pada saat kami go public, dan kami buktikan di tahun 2021 seperti tadi Bu Rita sampaikan, kami membagikan Rp3 per lembar saham, dan kami yakin bahwa di tahun ini pun kami bisa melakukan hal yang sama dengan melihat laporan keuangan kami pada September, perusahaan masih membukukan keuntungan, masih membukukan profit. Jadi kami yakin bahwa di tahun ini kami akan melakukan hal yang sama. Tentu saja harus menunggu RUPS tahunan supaya kami mendapatkan izinnya secara legal formalnya. Tapi motivasi kami, niat kami tetap sama. Kami ingin menunjukkan bahwa perusahaan yang dari antah berantah di wilayah Kalimantan Timur yang biasanya dikenal dengan hutan dan daerah terpelosok bisa membuktikan bahwa dalam 1 tahun setelah go public kami bisa membagikan dividen, dan kami tetap setia dengan janji kami bahwa kami akan terus memuaskan dan memberikan manfaat bagi stakeholder, bagi shareholder kami. Dan tahun 2021 kami sudah buktikan kami ingin juga melakukan hal yang sama. Jadi
Ya, kami akan memasukkan agenda itu pada RUPS tahunan, Bu Rita, dengan harapan disetujui. Jadi kami mengharapkan di sekitaran bulan Mei atau Juni ini akan terselenggarakan RUPS tahunan, dan kebijakan dividen kami tetap yakin karena toh di bulan September kemarin di tengah pandemi kami Ya, masih tetap membukukan keuntungan. Jadi harusnya pemegang saham akan menyetujui langkah itu. Tapi kalau untuk nominalnya, besarannya, nah itu harus menunggu sampai dengan tunggu. RUPS, Bu Rita. Oke, oke. Terus Pak ya, target pertumbuhan dan pendapat sama target laba bersih tahun 2022 berapa nih Pak? Ya, kalau pertumbuhan kami sempat juga di awal tahun ini ditanyakan oleh beberapa pihak. Jawaban kami mentargetkan 15% pertumbuhan pendapatan, hal yang sama juga untuk eh, laba kami mengharapkan minimal ada 15% dibandingkan tahun lalu. Nah, karena sampai dengan akhir tahun kami masih membukukan pendapatan, tapi nominalnya masih menunggu hasil audit. Kami mohon Ya, bersabar. Harusnya audit dalam beberapa bulan ke depan ini akan selesai, dan tapi sementara itu untuk tahun 2022 sendiri kami mentargetkan pertumbuhan 15% untuk pendapatan kami, dan untuk laba kami mentargetkan sekitar 40% pertumbuhan. Kami mengharapkan itu bisa terwujudkan. Memang ada variabel-variabel di dalamnya, tetapi singkat kata itu yang kami targetkan, Bu Rita. oke, oke. Menarik banget. Terus kemudian target kontraknya kira-kira berapa ya Pak? Ya, kalau bicara target kontrak kami masih cukup cukup konservatif. Kami mengharapkan sama seperti tahun lalu sekitar 300 sampai 400 miliar kami peroleh dalam bentuk perpanjangan kontrak atau kontrak-kontrak baru. Jadi kontrak 300 sampai 400 miliar itu merupakan kontrak untuk 3 tahun yang kami harapkan dari beberapa kontrak yang sifatnya akan diperpanjang Ya. setelah berakhirnya masa kontrak, atau kontrak-kontrak baru di daerah-daerah baru, atau kontrak baru di daerah Kalimantan atau di daerah operasional yang sudah ada dari Sumatera sampai Papua. Jadi singkat kata kami mentargetkan kurang lebih 300 sampai 400 kontrak, 300 sampai 400 miliar untuk kontrak di tahun 2022 ini. Oke, oke. Wah, ini sangat menarik. Mungkin ini Pak, kan waktu kita sangat mepet nih, tapi ternyata kita dapat banyak sekali informasi-informasi yang sangat menarik yang membuat kita ini belajar mengenai TRJ. Pak, ini ceritain dikit deh. Bapak nih internetnya bagus banget kan ya. Internet Bapak nih super mantap ya. Nah, ceritain dikit tentang divisi internet Bapak nih. Kan didirikan tahun 2011 tadi ya Pak ya. Ini kok bisa, Betul, betul. ini gimana sih Pak bisnis tentang divisi internet? Ya, kalau bicara divisi internet, Bu Rita, ini sebenarnya karena kebutuhan kami. Tadi sempat saya singgung, kami mengirimkan kendaraan, kami mengirimkan mekanik ke lokasi terpencil. Kemudian tentu saja kami mengharapkan laporan dari mekanik yang kami kirimkan, bagaimana kondisi kendaraan, bagaimana kondisinya mekanik. Nah, ini dikirimkan melalui email karena ada foto-foto, ada data-data, ada Excel, ada aplikasi-aplikasi yang harus mereka isi. Jadi kami membutuhkan internet. Awalnya kami numpang, awalnya kami menggunakan jaringan internet dari customer kami. Tapi lambat laun tidak bisa dong kami mengganggu aktivitas customer untuk kebutuhan kami yang seharusnya atau notabene adalah suppliernya mereka gitu. Jadi akhirnya kami Ya. mulai mendirikan infrastruktur internet sendiri, dan akhirnya malah terbalik kondisinya. Customer kami mulai meminta jaringan internet kami, dan kemudian akhirnya kami mengatakan oke, tidak masalah, toh kami supplier bapak, supplier ibu, kami vendor bapak, kami vendor ibu. Dan ini menjadi suatu peluang. Akhirnya manajemen menangkap peluang ini di tahun 2011 dengan mengatakan oke,
peluang ini cukup bagus. Internet merupakan suatu kebutuhan dan kita di daerah terpencil, kita bisa memberikan kebutuhan, memuaskan kebutuhan ini, memberikan sambungan internet. Mari kita bisniskan. Akhirnya kami mengambil lisensi bisnis itu, kami mengurus izin teknis, dan kami peroleh tahun 2011. Dan akhirnya kalau bicara internet, kami merupakan internet service provider pertama di wilayah Kalimantan Timur. Bukan lagi di wilayah Balikpapan, Bu Rita, tapi di wilayah Kalimantan Timur. Jadi ketika perusahaan lain internetnya naik turun, kami tenang-tenang saja. Tapi memang kami mulai dari klien-klien yang existing, kami mulai dari perumahan karena memang kami menggunakan sumber daya yang ada, baik finansial maupun infrastruktur, dan kami berusaha menata. Tapi efektif sejak beberapa tahun yang lalu kami sudah mulai masuk ke Sulawesi. Bahkan di bulan Januari kemarin kami memperbesar layanan. Kami sudah mentargetkan beberapa customer di wilayah Sulawesi Tengah. Kami mengharapkan di kuartal kedua atau awal semester kedua kami sudah mulai memperluas layanan kami di Sulawesi. Jadi bukan saja hanya 1-2 customer, tapi beberapa customer. Kami khususnya lagi-lagi untuk internet, kami tertarik untuk memberikan layanan kepada perusahaan yang berkonsentrasi di pertambangan nikel, karena mereka juga membutuhkan sambungan internet. Kami memiliki kemampuan di luar target kami untuk menyuplai instansi-instansi yang akan masuk ke wilayah IKN nanti di tahun 2023 atau pertengahan 2022 ini. Jadi itu 2 pangsa pasar kami, dan kami yakin di tahun ini kami bisa mencapai target itu, Bu Rita. Wah, menarik Pak. Oh ya Pak, ini revenue dari internetnya dikonsol di dalam laporan keuangan ya Pak ya? Wah, ya betul. Pertanyaan yang menarik. Saat ini kami karena ini masih bagian, jadi memang masuk di dalam laporan keuangan kami. Dan itu merupakan bisnis utama, jadi masuk ke dalam pendapatan utama, Bu Rita. Dan kalau nanti pembentukan anak usaha disetujui melalui RUPS luar biasa, kami mengharapkan kami akan memiliki konsolidasi terhadap anak perusahaan. Jadi kami lagi mempersiapkan tim, timnya sudah terbentuk per bulan Januari kemarin, dan kami sudah melakukan beberapa simulasi untuk mempersiapkan konsolidasi. Dan ini kami lakukan, simulasi ini kami lakukan sebagai bagian dari persiapan, karena memang harus dimaklumi, karena ini pertama kali PT Transkon Jaya Tbk memiliki anak perusahaan, jadi simulasi harus dilakukan. Sama halnya ketika kami melakukan simulasi laporan keuangan publik yang harus disampaikan kepada bursa setiap 3 bulan sekali. Karena dulunya kan kalau perusahaan tertutup tidak perlu, Bu Rita. Jadi simulasi kami lakukan, dan sejauh ini simulasi cukup bagus, dan kami yakin ke depannya kami akan lebih bisa berkembang lebih lancar dengan adanya penambahan anak perusahaan ini, Bu Rita. Oke, Pak, ini dari pertanyaan dari audiens ya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dan penutup. Bagaimana cara Grab baru, Pak, jika kan bahwa pelanggannya kecil? Lalu ongkos untuk pengantaran kalau pelanggannya tinggi nggak ditanggung oleh pelanggan? Maaf, bisa diulang, Berita agak putus. Ya, ini sini agak hujan sih Pak, jadi ini signalnya kurang bagus. Nah, pelanggan baru. Pelanggan baru kan di daerah terpencil, terus ongkos pengadaan dan pengantaran lokasi pelanggan itu tinggi apa enggak, terus ditanggung oleh pelanggan apa enggak? Oke. Mobilisasi ya, kalau istilah kami mobilisasi, pengiriman kendaraan dari kantor pusat kami ke lokasi, dari lokasi ketika mereka kembalikan di akhir masa kontrak, istilah kami demobilisasi. Mobilisasi kalau itu jumlahnya cukup besar, itu merupakan tanggungan kami. Tetapi kalau misalnya ini merupakan pelanggan baru yang belum ada, kami punya exposure sama sekali di lokasi di daerah itu, akan menjadi tanggungan dari customer kami. Tetapi kalau kami memiliki exposure yang cukup berat, atau jumlahnya yang akan diambil oleh
customer itu cukup besar, kami akan menanggung biaya exposure itu. Untuk beberapa daerah di Kalimantan kami menanggung biaya exposure-nya karena kami sudah memiliki ratusan unit, misalnya di daerah Berau, Kalimantan Timur sebelah utara, itu kami tanggung biaya exposure-nya, biaya mobilisasinya. Tetapi kalau misalnya di daerah Sulawesi yang belum terlalu besar, masih sekitar satuan atau belasan, mau tidak mau kami meminta customer juga mempertimbangkan biaya itu. Jadi berkaitan dengan biaya mobilisasi atau demobilisasi, saya harus menjawab itu kami melakukan tebang pilih tergantung dari customer akan menyewa berapa unit. Karena ya sama seperti prinsip bisnis pada umumnya kan Bu Rita, kalau semakin besar volumenya, omsetnya, tentu saja biayanya masih bisa diperkecil begitu Bu Rita. Oh iya Pak, ternyata nih ada pertanyaan yang cukup menarik dari audiens yang di grup WA nih Pak. Pak, ini kasih bagaimana? Apa ada rencana buat bikin anak usaha yang jual beli kendaraan bekas? Jual beli kendaraan bekas. Ya, kebetulan saya membaca ada emiten beberapa waktu lalu yang bergerak di bidang transportasi membentuk anak usaha jual beli kendaraan bekas atau perusahaan lelang gitu ya. Iya. Ya, belum berita. Saat ini kami melihat itu, kami melihat outsourcing sebagai bagian dari kelengkapan, kemudian internet bagian dari nanti akan menjadi langkah spin off atau pemisahan. Tetapi untuk pembentukan jual beli kendaraan bekas belum. Kami melihat kemampuan divisi kami, karena itu merupakan divisi di internal perusahaan, itu masih memungkinkan dan belum menuju ke arah pembentukan entitas anak, pembentukan anak perusahaan. Mungkin sekitar 2-3 tahun lagi itu akan menjadi suatu kebutuhan, mengingat besarnya armada, mengingat jangkauan armada. Jadi pembentukan anak perusahaan yang memungkinkan perusahaan lebih fokus, memungkinkan perusahaan lebih bebas bergerak, memperbesar pendapatan, menjadi lebih terkemuka, menjadi lebih menonjol. Kami akan membentuk entitas anak itu, Bu Rita. Tapi untuk saat ini masih belum, karena divisi kami masih bisa mengurusnya dan terus terang belum cukup besar sehingga bisa masuk ke dalam entitas anak. Kebutuhannya juga masih bisa kami urus sendiri. Tetapi 2-3 tahun lagi, ya itu memang ada di dalam benak kami manajemen, ada di dalam benak saya sebagai CFO, tetapi belum menjadikan sesuatu yang cukup besar untuk dilakukan kajian dalam perencanaan perusahaan. Menarik sekali nih Pak, ternyata ya siapa tahu nanti ke internet dari atau dari kecil akhirnya berkembang ya Pak. Pak mungkin Pak Alex mudah-mudahan Pak untuk karena tanpa kita udah 1 jam lebih ngobrol di sini. Maaf, saya hari ini hujan, udah saya pakai wifi juga. Putus-putus. Untung signalnya Bapak tuh bisa. Ya, kalau mengingat waktunya sudah mendekati akhir, yang saya ingin sampaikan kepada investor-investor, saya yakin ada investor atau calon investor TRJA, saya yakin bahwa kami PT Transkon Jaya Tbk memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk terus bersaing di bursa efek. Kami memiliki kompetensi, kami memiliki hasrat, kami memiliki kemampuan, bukan saja untuk mencapai target, bukan saja untuk memuaskan karyawan, memuaskan manajemen, memuaskan pemegang saham lama, tetapi kami yakin bahwa kami memiliki dasar-dasar, kami yakin kami memiliki nilai lebih untuk memuaskan stakeholder kami, pemerintah, otoritas, regulator, kreditur,
sampai kepada investor retail kami. Bisa dilihat bahwa dari tahun ke tahun kami survive. Kami sudah melewati 2 krisis komoditas, krisis COVID, dan kami terus menunjukkan bahwa kami tidak berhenti, kami terus berkembang, kami terus naik. Armada kami tidak bertambah sedikit, armada kami bertambah banyak. Kami tidak hanya puas dengan induk usaha, kami berusaha melakukan langkah konglomerasi di tahun ini. Jadi saya yakin stakeholder kami akan melihat kami sebagai suatu bentuk investasi yang bagus. Saya yakin stakeholder akan melihat kami sebagai suatu bentuk kepercayaan, karena at the end of the day yang dilihat adalah kepercayaan. Dan kami manajemen selalu menerima kepercayaan yang telah diserahkan kepada kami dari pemegang saham lama, dari kreditur-kreditur, dan kami tidak pernah menyalahgunakan kepercayaan itu. Kami tunjukkan bahwa kami memberikan yang terbaik. Bukan kami berusaha memberikan yang terbaik, tapi kami memberikan yang terbaik. Bisa dilihat dari laporan keuangan kami, bisa dilihat dari kenyataan bahwa kami perusahaan yang dalam tanda kutip diantah berantah, bisa tumbuh dan berkembang. Dan kami akan terus berkembang bukan saja di Kalimantan, tapi di daerah-daerah lain di Indonesia. Karena kami tidak lihat lagi Kalimantan sebagai batasan bisnis kami melihat Indonesia sebagai batasan bisnis kami. Kemampuan kami bisa menjangkau dari Sumatera sampai dengan Papua. Dan kami ada di pulau-pulau itu. Jadi kalau kami bisa berada di pulau itu, pulau yang mungkin berat bagi beberapa perusahaan, tapi buat kami itu merupakan lahan kami, ladang permainan kami. Jadi kami yakin kami bisa memberikan yang terbaik, dan kami sudah memberikan yang terbaik. Jadi bagi investor maupun calon investor kami, jangan takut berinvestasi. Kami tetap akan memberikan yang terbaik. Laporan keuangan kami sudah menunjukkan, pemberitaan mengenai kami sudah ada di mana-mana. Jadi kami PT Transcon Jaya Tbk akan memberikan yang terbaik kepada setiap stakeholder kami. Itu dari saya, Bu Rita. Oke. Terima kasih banyak ya Pak, bagus banget Transcon ini. Ternyata kalau istilah kata orang bilang nggak kenal maka nggak sayang. Setelah kita kenal dan kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Alex, banyak sekali yang kita dapat informasi untuk teman-teman mau invest ya kan. Nantinya ini emiten kita undang. Nah, salah satu emiten yang cukup menarik mungkin bisa dipertimbangkan dan disesuaikan dengan risk profile masing-masing. Mungkin gitu dulu ya Pak untuk sharingnya malam ini. Terima kasih banyak, hebat banget. Pokoknya internet Bapak tuh top deh, bener-bener sampai itu teman-teman pada komen lancar ya laut dan udara katanya Pak. Hebat, bagus ya. Kita nih internetnya bener-bener lancar nih teman-teman. Semoga sahamnya juga ya Pak menuju ke atas gitu. Thank you banget Pak. Mungkin lain kali kita ada waktu kesempatan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sukses selalu untuk TRGA, semoga menjadi yang tetap yang terdepan dan terus bertumbuh, memberikan potensi-potensi yang sangat positif untuk teman-teman stakeholder yang sudah memiliki atau yang akan memiliki sahamnya di kemudian hari untuk investasi jangka panjang. Mungkin itu dulu ya Pak. Ketemu, sehat terus ya Pak, dan sukses ya Pak. Thank you banget. Sehat terus Bu Rita, sampai ketemu lagi.